Ya, halo, Magdison. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Oka Negara, di Oke Dok, sebuah tayangan diskusi tentang dunia kesehatan yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan dan kedokteran yang kira-kira menarik untuk dibahas. Kali ini spesial, kita relaksasi dulu, santai sejenak, karena edisi Oke Dok kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan bersama saya, Dr. Oka Negara, yang masih berkaitan dengan kesibukan dalam waktu beberapa hari ini tentang Hari AIDS sedunia. Dan kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang tercecer yang ingin kita bahas tentang apa yang menjadi permasalahan atau pertanyaan banyak orang termasuk Magdison tentang HIV dan AIDS. Tetap di sini di Oke Dok, hanya di Mag TV, Magnificently Inspired. Ya, Magdison kembali lagi bersama saya, Dr. Oka Negara. Kita ingin mengetahui bahwa ternyata sejak tahun 1981 hingga hari ini, HIV dan AIDS masih menjadi permasalahan kesehatan di dunia. Masyarakat masih banyak yang terinfeksi sampai dengan saat ini di era pandemi sekalipun. Dan pemerintah bahkan Badan Kesehatan di dunia masih belum juga bisa berpikir bahwa bagaimana membuat infeksi HIV ini bisa diatasi. Tetapi sesungguhnya ya, kita semua memiliki target bahwa di tahun 2030 itu akan tercapai yang disebut dengan triple zeros. Triple zeros itu artinya ada zeros yang pertama, zero pertama adalah zero dari pertambahan kasus HIV. Kemudian zero yang kedua adalah zero dari kasus kematian yang terkait dengan AIDS, dan zero yang ketiga adalah zero atau tiadanya stigma dan diskriminasi terhadap HIV dan AIDS. Ini yang ingin dicapai di tahun 2030. Harapannya juga nanti capaiannya adalah berupa triple 90%, 90% atau 90% orang yang HIV sudah melakukan tes dengan benar. Artinya sudah dilakukan 90% tes terhadap HIV pada mereka yang berisiko. Kemudian jika ditemukan kasus pada mereka yang sudah positif, itu tercapai 90% kasus yang positif sudah minum ARV. ARV adalah obat yang diminum untuk mereka yang sudah positif supaya tetap kualitas hidupnya baik. Dan 90% yang terakhir adalah 90% dari mereka yang sudah minum ARV tetap ada dalam kualitas hidup sehat karena viral load atau kadar virusnya atau jumlah virusnya di dalam darah sudah tertekan sedemikian rendahnya sehingga yang bersangkutan bisa berkualitas hidupnya, bahkan akhirnya tetap terlihat sehat. Itulah yang akan menjadi target di tahun 2030. Tetapi kemudian yang menjadi masalah adalah apa sih yang mengakibatkan target tahun 2030 ini nanti apakah bakal tercapai atau tidak tercapai? Salah satunya adalah ternyata masih banyaknya masyarakat yang tidak paham tentang apa itu HIV dan AIDS. Buktinya adalah dari masih banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin orang sudah pada tahu, sudah pada paham, tetapi sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan ini tidak juga dipahami, belum juga dimengerti oleh masih banyak orang, termasuk bisa jadi adalah Magdison. Karena itu, di kesempatan kali ini kita akan membacakan
pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira orang masih tanyakan seputar HIV dan AIDS. Karena apa? Jika pertanyaan-pertanyaan ini sesungguhnya sudah terjawab, itu akan memberikan kontribusi lebih baik terhadap pengetahuan manusia, pengetahuan orang tentang HIV/AIDS, sehingga mereka bisa, satu, bisa mencegah terinfeksi, dua, kalaupun terinfeksi, mereka tetap bisa berkualitas dan tidak menularkan kepada orang lain. Apakah itu pertanyaan-pertanyaannya? Let's check it out. Inilah pertanyaan-pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang pertama ini sangat sering ditanyakan oleh orang-orang, ya bisa jadi Mike Tyson juga. Apakah HIV itu sama, Dok, dengan sifilis? Orang selalu mengkonotasikan bahwa HIV itu adalah penyakit kelamin. Jadi semua penyakit kelamin disebut dengan HIV. Padahal sebenarnya apakah HIV itu sama dengan sifilis? It is two different things. Ini adalah dua hal yang berbeda. HIV itu adalah suatu keadaan ketika seseorang terinfeksi HIV. Ketika seorang beresiko tertular HIV, melakukan tes pemeriksaan, tes darah, kemudian hasilnya adalah positif, saat itu orang itu disebut dengan HIV positif. HIV positif artinya ada virus di dalam darahnya. Sementara sifilis adalah salah satu jenis dari infeksi menular seksual. Orang pahamnya disebut dengan penyakit kelamin, kata orang banyak. Padahal sesungguhnya infeksi menular seksual adalah istilah yang lebih tepat untuk digunakan. Nah, sifilis ini adalah salah satu dari infeksi menular seksual yang cukup tinggi angka kejadiannya. Mungkin infeksi menular seksual yang lain bisa kita kenal, ada yang disebut dengan kencing nanah atau gonore, mungkin ada chlamydia, ya, dan salah satunya tadi adalah sifilis. Ada juga yang herpes, yang bintik-bintik di kelamin, ada yang human papilloma virus penyebabnya mengakibatkan kondiloma, dan masih banyak lagi termasuk yang jamur atau candidiasis. Dan si sifilis ini adalah infeksi menular seksual. Nah, kenapa dihubung-hubungkan sering antara HIV dengan sifilis, padahal ini adalah dua hal yang berbeda? Nah, memang orang akan mengkonotasikannya atau menghubung-hubungkannya ini adalah sama karena salah satu dari cara penularannya adalah lewat hubungan seksual yang beresiko. Jadi hubungan seksual yang beresiko itu misalnya adalah hubungan seksual dengan seseorang yang sudah mengidap sebelumnya. Dalam hal ini adalah yang HIV, seseorang yang sudah HIV positif sebelumnya. Ketika berhubungan seksual tanpa proteksi, tanpa menggunakan kondom, akhirnya dia akan beresiko tertular HIV. Nah, sementara dari hubungan seksual tadi itu, jika misalnya salah satunya mengidap IMS, infeksi menular seksual, dia juga bisa kena. Tetapi ini sebenarnya cara masuknya yang sama, yang mirip, tetapi penyakitnya atau infeksinya yang berbeda. Jadi, Mike Tyson pastikan bahwa Anda paham bahwa HIV itu beda dengan sifilis. Tetapi dua-duanya memiliki kesamaan adalah bisa menular lewat hubungan seksual yang beresiko. Tadi bisa menular lewat hubungan seksual yang beresiko dengan orang yang sudah positif sebelumnya, terinfeksi sebelumnya, atau mereka yang gonta-ganti pasangan seksual. Jadi dengan ini, dengan itu tanpa menggunakan proteksi kondom. So you are in the high risk, ya. Jadi sudah dalam resiko tinggi, berarti bisa terinfeksi MS, bisa terinfeksi HIV, bisa terinfeksi sifilis. Dua hal yang berbeda tapi cara penularannya sama. Jadi itu jawabannya. Ya, nah ini menarik. Banyak orang yang menghubungkan bahwa HIV dan AIDS itu adalah sesuatu yang sama. Padahal sebenarnya HIV itu adalah ketika seseorang kemasukan virus, tertular virus yang disebut dengan virusnya namanya HIV. Ya, pada saat itu disebut dengan HIV positif jika dia tertular. Nama virusnya adalah HIV. Dalam perjalanannya ketika seorang yang sudah HIV positif mengalami perburukan, daya tahan tubuh menurun, jumlah virusnya meningkat, dia akan berpotensi atau beresiko memasuki masa yang lebih tidak beruntung lagi karena daya tahan tubuh menurun, sehingga ada infeksi lainnya yang masuk untuk kemudian menjadi seorang ini menjadi sakit. Pada saat itu disebut dengan infeksi oportunistik, dan orang yang sakit ini disebut dengan masuk ke dalam stadium atau fase yang disebut dengan AIDS. Jadi ketika orang masuk AIDS itu sudah kelihatan sakit. Sakitnya juga bisa
sakit yang biasanya pada saat orang di awal-awalnya masih belum mengakibatkan sakit. Misalnya contohnya adalah infeksi oportunistik, itu tuberkulosis atau TBC, kemudian juga mungkin ada kelainan kulit yang disebut dengan sarkoma Kaposi, mungkin juga ada penyakit-penyakit lain yang menyerang tubuhnya sehingga diare terus-menerus ya, kemudian ada namanya Mycobacterium juga yang kemudian menjadi bikin sakit dan tambah kurus, dan banyak penyebab lainnya, termasuk juga penyebabnya bisa juga adalah jamur candidiasis namanya, yang akhirnya di lidahnya kelihatan putih-putih bercak jamur ya, atau di daerah genital atau kelaminnya juga muncul jamuran. Nah, pada saat orang muncul gejala-gejala ini disebut fase AIDS karena sudah ada infeksi-infeksi yang memanfaatkan daya tahan tubuh yang menurun yang disebut dengan infeksi oportunistik. Jadi, sesungguhnya adalah HIV itu virusnya, HIV positif adalah orang yang baru kemasukan virus, diketahui dari hasil laboratorium, sementara AIDS adalah masa lebih panjang lagi ketika daya tahan tubuh turun ya, dan kemudian mengalami sakit karena berbagai macam penyakit yang masuk ke dalam tubuhnya. Saat ini dengan kemajuan zaman ada obat yang namanya ARV yang bisa diminum oleh mereka yang HIV supaya tidak masuk fase AIDS. Makanya sekarang orang-orang dengan HIV itu sangat berkualitas asal dia minum ARV, dan status dari penyakit infeksi HIV ini sesungguhnya hampir mirip dengan infeksi kronis yang lain yang sama-sama jika minum obat akan berkualitas, kalau nggak minum obat ya dia akan mengalami kegagalan untuk mempertahankan kualitas hidupnya karena daya tahan tubuhnya menurun dan mudah sakit. Jadi medicine HIV berbeda dengan AIDS. HIV adalah virusnya, HIV positif mereka yang terinfeksi. AIDS adalah ketika masa lebih panjang lagi, ketika suatu saat daya tahan tubuh menurun dan akhirnya sakit karena ada infeksi oportunistik. Wow, pertanyaan ini juga sering ditanyakan oleh banyak orang. Bahkan dulu sempat kita juga berpikir ada banyak ketakutan orang ketika bertanya jangan-jangan apa sih yang bisa menularkan virus HIV atau HIV dari satu orang ke orang lain. Bahkan pertanyaan tentang apakah ciuman ini bisa mengakibatkan penularan HIV ini sempat dipercaya oleh beberapa dokter di awal-awal dulu sekitar 3 dekade lalu kemunculan dari HIV di bumi, termasuk di Indonesia juga. Jadi begini prinsipnya adalah penularan HIV hanya bisa terjadi pada bahan-bahan yang ada di tubuh, yaitu adalah darah, cairan kelamin, dan juga sedikit ada di air susu ibu. Otomatis akhirnya perilaku yang berkaitan dengan kontak cairan tadilah yang akan menularkan. Jadi saat ini yang paling tinggi penyebabnya dari hubungan seksual, karena di situ akan terjadi kontak cairan kelamin dan sedikit ada perlukaan kecil yang mengakibatkan ada kontak darah. Kemudian juga pada pengguna narkotika atau narkoba yang disuntikan, dulu sempat ada penggunaan putau di mana mereka yang menggunakan putau suka ganti-ganti jarum suntik bersama. Bisa dibayang kalau satu orang yang ternyata terinfeksi HIV, akhirnya dari jarum suntiknya bisa menularkan virusnya ke yang lain. Syukurnya ini sekarang sudah bisa dikendalikan, dan kemudian mungkin dari pertukaran darah atau juga pada saat proses kehamilan seorang ibu ke bayinya. Jadi itu harapannya kemudian ketika ibu ketahuan HIV mengikuti program yang diselenggarakan oleh pemerintah yang disebut dengan PMTCT, Prevention of Mother to Child Transmission. Harapannya si ibu minum ARV, kalau ternyata sudah tidak terdeteksi lagi virus di dalam darahnya itu sudah cukup aman, tetapi bisa juga dilanjutkan dengan pilihan yang lain, misalnya pada saat persalinan tidak melakukan persalinan biasa tetapi dengan sesar, dan juga kelanjutannya bisa dengan tidak memberikan ASI tapi diganti dengan pengganti ASI. Nah, kemudian medicine akhirnya jawabannya apakah ciuman itu bisa menularkan HIV? Kalau ciuman itu biasanya tidak ada kontak apa-apa kalau cipika-cipiki, tetapi kalau misalnya yang terjadi adalah kemudian ciumannya itu berkaitan dengan pertukaran air liur tidak menularkan HIV. Jadi don't worry untuk berpikir bahwa ciuman itu bisa menularkan HIV, asal bukan ciuman yang sampai melibatkan perlukaan pada rongga mulutnya atau lidahnya yang ternyata akan mengakibatkan
kontak dari sumber darah ada di situ. Tapi sesungguhnya ketika itu cuma ciuman biasa saja, itu bukan faktor yang bisa atau resiko yang bisa menyebabkan pertukaran virus HIV yang bisa menularkan dari satu orang ke orang lain. Demikian. Ini ada pertanyaan banyak orang ya, bahkan sejak tahun 1981 HIV AIDS itu ketahuan di dunia. Tahun 1987 kasus AIDS pertama kali ada diketahui di Indonesia, di Bali. Pertanyaan yang sama berputar, diulang, selalu berulang sampai dengan detik ini. Pertanyaannya adalah apakah HIV bisa disembuhkan? HIV itu adalah virus masuk ke dalam tubuh. Sampai dengan saat ini vaksin untuk HIV belum ditemukan. Tetapi yang sudah bisa dikatakan muncul kabar baik adalah adanya keberadaan dari ARV, antiretroviral atau obat-obat yang bisa diminum, yang sebenarnya ini tidak menyembuhkan langsung. Pengertian sembuh itu ketika minum obat dalam jangka waktu tertentu kemudian stop karena sudah sembuh, tidak. Keberadaan ARV adalah akan menekan jumlah virus yang ada di darah. Kemudian akhirnya dia akan tetap mempertahankan kualitas hidup dari si pengidap HIV akan menjadi lebih baik. Artinya kemudian ARV diminum terus-terusan setiap hari secara disiplin tanpa stop. Itu adalah cara yang terbaik buat seseorang yang sudah HIV positif untuk bisa tetap memunculkan atau menjaga kualitas hidupnya. Jadi, ketika seseorang sudah ketahuan HIV dari pemeriksaan laboratorium positif hasilnya atau reaktif, saat itu juga sebaiknya minum ARV. Karena dengan minum ARV otomatis dia akan tetap sehat. Asal ingat, selalu disiplin. Karena ketika lupa, tidak disiplin, daya tahan tubuhnya akan menurun lagi. Atau bisa jadi akan terjadi reaksi resisten atau kebal terhadap obat yang harusnya bisa menolongnya. Itu yang perlu dilakukan. Diingat selalu untuk mereka yang sudah HIV positif, minum ARV, tetaplah disiplin mengkonsumsinya. Karena apa? Ketika sudah minum ARV, statusnya hampir mirip penyakit yang lain, yang sama-sama jika ternyata minum obat akan tetap sehat, kalau tidak minum obat nanti menjadi sakit. Jadi, apakah HIV bisa disembuhkan? Saya juga masih bertanya sebenarnya pengertian sembuh, tetapi disembuhkan dengan kata konteks bahwa minum obat bisa sembuh dan akhirnya nggak minum obat lagi, itu tidak bisa. Tetapi jika meminum ARV seumur hidup disiplin, Anda akan tetap berkualitas dan ini boleh disebut sama dengan sehat. Nah, ini satu lagi tentang kondom. Kondom seringkali menjadi hal yang kontroversial, hal yang masih tabu, hal yang kira-kira orang masih enggan untuk menyentuh dan mencari tahu tentang kondom ini. Padahal ketika seseorang berada pada kategori bahwa dia beresiko, ingat lagi, beresiko adalah mereka yang berhubungan seksual dengan orang yang sudah positif atau terinfeksi, atau mereka yang gonta-ganti pasangan seksual tanpa pernah tahu pasangannya itu terinfeksi atau tidak, dan dia sendiri dirinya tidak menggunakan kondom. Anda atau siapapun itu sudah masuk ke kategori sangat beresiko. Sesungguhnya mereka yang berada pada lingkaran resiko dari hubungan seksual yang beresiko tadi bukan lagi berpikir tentang apakah saya harus menggunakan kondom, tetapi jawabannya adalah Anda atau saya harus menggunakan kondom. Karena kondom satu-satunya cara saat ini yang masih cukup efektif mencegah penularan dari hubungan seksual. Memang saat ini sudah ada kabar baru yang disebut dengan obat-obat yang bisa diminum pada mereka-mereka untuk bisa melakukan pencegahan sebelum akan terjadi penularan yang disebut dengan PrEP. Tetapi itu memang masih sangat prematur, masih sangat perlu disosialisasikan. Jadi yang paling bagus adalah dengan menggunakan kondom ketika Anda beresiko secara seksual.
memang yang paling aman adalah tetap setia dengan pasangan ya. Karena dengan tetap setia pada pasangan dan pasangan juga tetap setia pada Anda, resiko penularan dari hubungan seksual tentu saja nol dan akhirnya akan aman dari HIV. Nah, Maktison, itu adalah beberapa pertanyaan yang sampai dengan detik ini masih sering ditanyakan oleh orang-orang dan bisa jadi ditanyakan juga oleh Maktison. Kata kuncinya adalah bagaimana ketika kita sudah mendapatkan informasi yang terbaik, paling update, dan kemudian informasi itu layak dirasakan bertanggung jawab untuk bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Kemudian jika Anda kemudian punya masalah tentang pertanyaan, tentang suatu hal yang harus ditanyakan, pastikan mencarinya di sumber yang benar atau tanyakan ke sumber-sumber yang bertanggung jawab. Entah itu dokter dalam konteks HIV/AIDS, Anda juga bisa bertanya kepada para relawan, para petugas-petugas medis, pada mereka-mereka juga tenaga-tenaga yang terlatih, bahkan relawan-relawan muda yang sudah banyak diberikan edukasi pengetahuan tentang HIV/AIDS. Karena apa? Salah satunya yang menyebabkan kasus HIV/AIDS ini menjadi masih perlu kita bekerja keras mencapai cara untuk bisa mengendalikan HIV/AIDS ini saat ini adalah di samping masih adanya stigma dan diskriminasi yang kemudian sesungguhnya adalah juga masih banyaknya orang yang belum paham juga tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan informasi dasar tentang HIV/AIDS. Jadi bagaimanapun juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu jika Anda semua memahaminya, tolong bantu sebarkan kepada yang lain. Jadi Maktison, silahkan informasi yang tadi bagikan kepada teman-temannya semua supaya kita makin paham secara luas lagi tentang HIV dan AIDS. Akhirnya satu, paham buat diri kita. Yang kedua, paham untuk tidak tertular dari HIV. Kemudian juga jika ternyata ada yang terinfeksi, kita juga bisa mendukung mereka tetap menjadi bersahabat. Tidak ada lagi yang namanya stigma dan diskriminasi, bahkan kita bisa berperan untuk mengingatkan kepada mereka yang HIV positif untuk selalu stay aware, stay healthy dengan minum ARV-nya. Karena harapan kita kemudian di tahun 2030, semua yang kita harapkan terjadi triple zero tadi. Zero dari kasus baru HIV, zero dari kematian karena AIDS, dan zero dari diskriminasi. Itulah harapan dari perayaan Hari AIDS sedunia tahun ini. Semoga semuanya bisa saling berkolaborasi, meningkatkan solidaritas, dan mengingat bahwa kita masih punya waktu 10 tahun lagi untuk mengakhiri HIV ini di tahun 2030. Jadi Maktison, itu adalah diskusi kita hari ini tentang Hari AIDS sedunia tahun 2020 dengan beberapa pertanyaan yang masih tercecer yang semuanya kira-kira bisa kita pahami dan kita bagikan ke orang-orang. Harapannya kemudian adalah kita semua bisa mendukung sekali lagi upaya pengendalian HIV/AIDS ini di dunia. Jadilah berkontribusi kepada upaya-upaya penanggulangan HIV/AIDS ini dari diri sendiri, di rumah, di masyarakat, bahkan di dunia. Tetaplah selalu di Oke Dok mengikuti acara diskusi seputar kesehatan, kedokteran yang harapannya bisa bermanfaat buat semuanya. Ingat selalu bahwa kita baru berarti sebagai manusia, bukan hanya dari gelar, jabatan, apapun yang kita miliki, termasuk juga kekayaan, tetapi kita baru berarti sebagai manusia dari apa yang sudah kita sanggup berikan buat orang lain, termasuk menyebarkan informasi-informasi positif ke masyarakat luas. Sekian, sampai bertemu di Oke Dok berikutnya hanya di Mak TV, Magnificently Inspired.